Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Benar sungguh kami mengasihi Engkau dan mencintai Engkau Tuhan. Sebab itu kami boleh hadir setiap minggu ke tempat ini Tuhan. Karena kami mencintai Engkau Tuhan. Dan kami tahu Engkau terlebih lagi mencintai dan mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hati, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Aku percaya Tuhan Engkau memiliki pesan spesifik untuk setiap kami sore hari ini Tuhan. Roh Kudus beracaralah di tengah-tengah kami. Urapi bibir mulut hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menyatakan isi hati-Mu pada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Beracaralah ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, kasih salam satu sama lainnya, katakan hari ini engkau terlihat luar biasa. Baik, silakan. Terima kasih Bu Ing, Bu Rebecca juga dan tim PW yang luar biasa sore hari ini. Haleluya. Saudara diberkati lewat pujian penyembahan sore hari ini. Amin. Kita percaya dan kita yakini bahwa Tuhan berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kita. Oleh karena itu DNA kita harus kita pegang benar-benar, yaitu doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Amin Bapak Ibu. Sebab dengan pujian dan penyembahan kita boleh menyukakan hati Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kita boleh memberkati Tuhan. Dengan apa kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan? Lewat pujian dan penyembahan. Amin Bapak Ibu. Baik, sekali lagi shalom. Izinkan saya memperkenalkan diri saya Aditya. Ada yang manggil Mas Adit, ada yang panggil, kalau istri saya panggil kadang sayang gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan ada yang panggil sayang saya di sini. Nanti istri saya bisa marah gitu ya. Apalagi kalau pria, waduh, kalau sampai ada pria manggil saya sayang nanti urusannya jadi panjang, bisa didoain sama Bapak Budi nanti. ya Bapak Ibu biasa manggil Pak Adit, Mas Adit. Kalau di Youth biasanya Kak Adit gitu. Kalau Acal, kalau Pak Budi juga kadang-kadang Kak Adit manggilnya. Karena kita kalau melayani di Youth, biar setua apapun kita tetap dipanggil Kak. Ya, baik. Kami melayani di GBI Pajajaran 2 Bogor atau Shout Saturday House of Thanksgiving. Kami baru buka ibadah bulan September, tanggal 28 September tahun 2024. Pak Rusli menugaskan kami untuk membuka ibadah hari Sabtu. Saya tanya Pak Rusli dapat apa mau buka ibadah hari Sabtu? Pak Rusli bilang, nggak tahu, taat aja katanya. Karena sudah sekian tahun gembala kita punya kerinduan untuk buka ibadah Sabtu. Puji Tuhan kita jadi yang pertama untuk dipercaya membuka ibadah hari Sabtu. Dan saudara percaya atau enggak, itu animonya luar biasa Bapak Ibu. Memang jemaat kita nggak banyak saat ini gitu ya. Tetapi orang di luar sana banyak yang bilang, siapa yang mau datang ibadah Sabtu di GBI gitu kan. Karena belum ada nih di Bogor yang ibadah Sabtu. Tapi puji Tuhan, yang bikin saya dan istri saya terheran-heran, saya pikir ibadah Sabtu tentu yang datang tuh kira-kira mungkin orang-orang yang berlibur atau yang hari Minggunya nggak bisa ibadah Minggu, mereka datang Sabtu. Tapi puji Tuhan, kita punya jemaat-jemaat yang setia. Sama seperti tempat ini punya jemaat-jemaat yang setia, yang nggak peduli hujan, nggak peduli macet, tetap datang Bapak Ibu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Budi udah berikan kesempatan untuk saya boleh sharing firman Tuhan sore hari ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Waktu Pak Budi hubungi saya 3 bulan yang lalu ya Pak ya. 2 bulan apa 3 bulan yang lalu, entah Maret itu kata Pak Budi, oh saya bilang siap Pak. Saya bilang siap aja gitu ya. Dan pada saat itu juga gak lebih dari 1 minggu Tuhan udah bicara tentang hal ini. Nanti kamu sampaikan ini di tempat ini. Jadi saya percaya ini pesan Tuhan buat kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Boleh ditayangkan? Baik. Firman Tuhan hari ini temanya
pohon anggur kehidupan. Kita mau belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Coba ditayangkan aja ayatnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, saya juga buka deh. Baik, semua bawa Alkitab? Kalau enggak kita baca sama-sama. Oke, saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. 2, 3, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Baik Bapak Ibu, ada di sini yang suka bercocok tanam? Ada? Yang pernah menanam sesuatu? Oh Ibu, Bapak yang di depan, baik. Mungkin kalau ini bisa bantu saya ya. Kita hari ini mau belajar biologi Bapak Ibu. Waduh, kita mau belajar sedikit ilmu biologi tentang anggur. Baik, kembali ke slide-nya tadi. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi ini gambaran tentang gereja Tuhan, juga gambaran tentang kita masing-masing Bapak Ibu. Kita semua udah tahu tentang firman ini, udah banyak kita hamba-hamba Tuhan, kita mungkin udah banyak mengerti apa ada arti daripada firman ini. Ya, pokok anggur itu bicara tentang batang utama. Ya, kalau Bapak Ibu pernah datang ke kebun anggur yang ada di seluruh dunia itu rata-rata punya sumber pokok anggurnya, yaitu batang utamanya. Biasanya kalau kebun anggur yang tua itu, dia punya tuh sumber batang pohon anggur, apa sih namanya? Nenek moyangnya kebun anggurnya dia. Dia ada tuh satu, dipagerin. Nah kayak yang di foto ini, dipagerin. Pohon anggurnya dipagerin. Karena dari pohon anggur ini diambil bibitnya satu-satu, akhirnya sampai kebun anggur menjadi satu kebun anggur yang besar. Nah, gereja Tuhan juga dilambangkan sebagai kebun anggur. Kenapa Yesus menggunakan perumpamaan ini? Karena itu yang dapat dimengerti oleh umat Tuhan pada saat itu. Mereka mengerti, oh kebun anggur itu seperti ini. Kenapa pokok anggur? Karena kebun anggur itu diambil dari sebuah pohon pokok anggur. Jadi orang bisa nangkep apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah Bapak Ibu, ini salah satu foto dari pokok anggur yang tertua di dunia. Ini letaknya di Slovenia, kalau nggak salah usianya sampai 400 tahun. Satu-satunya, mungkin 400 tahun lebih, hampir 500 tahun katanya konon. Satu-satunya pokok anggur tertua yang dirawat dan masih berbuah sampai saat ini. Konon katanya anggur yang diproduksi dari pokok anggur ini nih hanya diberikan kepada orang-orang penting, pemimpin-pemimpin negara, kaisar Jepang, perdana menteri mana gitu. Jadi betapa pentingnya, betapa berharganya sebuah pokok anggur. Bahkan saya pernah nonton film waktu saya SMA dulu tentang kebun anggur di Napa Valley di Amerika. Saya pernah nonton film, kisahnya itu kebun anggurnya kebakar semua. Terus nih ada pria yang main Keanu Reeves. Ada yang kenal Keanu Reeves di sini? Ada fansnya kan? Ya, yang main Keanu Reeves karena dulu saya fansnya Keanu Reeves.
Eh, itu kebun anggurnya kebakar semua. Wah, itu keluarga udah bingung gimana kita bangkrut katanya. Terus Keanu Reeves ingat, wah kita masih ada pokok anggur tuh di tengah-tengah. Akhirnya dia pergi, dia lari, dia menuju ke pokok anggurnya, dia gali tanahnya, dia lihat akarnya masih hidup. Jadi betapa pentingnya pokok anggur itu. Begitu dia tahu dan semua keluarganya lihat bahwa ini pokok anggurnya masih hidup. Mereka bersuka cita karena apa? Mereka bisa mulai dari nol lagi, nanam anggur yang baru dari pokok anggur yang sama. Nah, kita harus mengerti tentang pokok anggur ini. Next, coba. Nah, kita tahu bahwa sebuah pohon anggur itu perlu diperawat, perlu dipotong, dan dibersihkan. Bahkan ayat 2 dikatakan setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang punya pohon buah-buahan di sini ada di rumah? Nggak ada. Harus dipotong ya Pak ya, supaya berbuah ya. Saya ingat dulu di rumah saya di Bogor, di Sempur, kita punya pohon rambutan Bapak Ibu. Pohon rambutan yang tanahnya cuman 4 ubin ini, jadi kurang lebih 80 kali 80, cuman ada tanah segitu, ada pohon rambutan satu. Itu pohon rambutan, kalau habis kita pangkas, musim depannya itu berbuah lebat. Benar-benar berbuah lebat. Jadi pohon rambutan itu harus kita pangkas supaya berbuah lebat. Cuman ada kekurangannya Bapak Ibu, kalau udah berbuah lebat, genteng saya pada pecah. Kenapa Bapak Ibu pada pecah? Karena anak-anak pada manjat pohon di rumah saya. Mereka naik ke atas genteng saya. Pak, permisi Pak, boleh ambil rambutan ya Pak ya? Istri saya bilang, iya boleh tapi jangan naik ke atas genteng ya. Gitu. Sampai kita punya anjing juga. Anak-anak ini biasanya takut sama anjing, tapi karena ada rambutan, mereka berani naik manjat pohon di rumah saya. Jadi memang yang namanya pohon buah, terutama anggur, memang harus dipangkas dan dipotong. Yang ranting-ranting tidak berbuah harus dibersihkan rantingnya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita semua tahu, banyak hamba Tuhan pasti kita udah pada belajar tentang hal ini. Artinya apa? Kadang kita juga harus dibentuk oleh Tuhan. Hal-hal yang gak baik dalam kita dibuang, dibersihkan. Dan kita juga harus sadar saat kita mengalami proses pembersihan atau pemotongan ini, kita harus sadar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Siapa yang di sini lagi dipotong dan dibersihkan? Saya Bapak Ibu. Banyak saya. Dan bersyukurlah Bapak Ibu kalau lagi dibersihkan Tuhan, artinya Tuhan sayang sama kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Siap untuk dipotong dan dibersihkan? Amin. Luar biasa. Berikutnya. Oke. Firman Tuhan katakan tinggallah di dalam aku. Nah, ini pengertian ini menarik Bapak Ibu. Pohon anggur itu juga harus, tadi kan saya bilang tentang pokok anggur ya, pokok anggur yang benar. Pohon anggur itu tidak murni, banyak yang tidak murni dari satu pohon. Artinya apa? Pokok anggurnya dari satu pohon, tetapi cabangnya bisa dari jenis anggur yang berbeda. Nah, ini yang dilakukan istilahnya kalau di dalam kebun anggur namanya grafting Bapak Ibu. Yang ngerti grafting tadi? Seperti okulasi, tapi sedikit beda. Istilahnya grafting. Okulasi itu kalau nggak salah, ya bisa sih dari 2 pohon yang berbeda gitu ya. Ini mirip okulasi, tapi istilahnya grafting. Agak sedikit berbeda, saya nggak tahu persis teknisnya, tapi mirip dengan okulasi, di mana pokok anggur yang benar nih Bapak Ibu, ini pokok anggurnya, ini batang utamanya, kemudian seperti di okulasi, digabung dengan cabang yang lain, yang tipenya lain, yang mungkin menghasilkan anggur yang rasanya lebih asam atau yang lebih manis. Tetapi pokok anggur, seorang petani anggur, seorang pengelola kebun anggur, dia akan selalu memilih pokok anggur yang kuat. Pokok anggur yang tahan saat musim dingin, pokok anggur yang tahan saat musim panas, pokok anggur yang bisa menyerap nutrisi dengan baik, dan batangnya kuat. Dan kalau bisa batangnya tua dan sehat. Nah, mereka mengkawinkan itu istilahnya ya. Dengan cabang anggur yang menghasilkan buah anggur yang mungkin bisa menghasilkan minuman anggur atau wine yang baik. Nah, begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kita memiliki talenta yang banyak. Bapak Ibu mungkin punya talenta sebagai imam pujian penyembahan, ada yang punya talenta di main musik,
ada yang punya talenta dibikin membuat media sosial, pegang Instagramnya GBI Salah Bintana gitu ya. Kita punya banyak talenta, kita diberkati Tuhan dengan talenta yang luar biasa. Tetapi tetap kita perlu nempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya talenta yang kita miliki, segala berkat, segala kemampuan yang kita miliki yang daripada Tuhan itu boleh dipakai oleh Tuhan. Semakin kita kuat tempel sama Tuhan, maka semakin besar pula Tuhan bisa pakai kita dengan segenap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Itu maksudnya Bapak Ibu. Tuhan kita itu dilambangkan sebagai pokok anggur yang kuat, yang kokoh, yang tahan menghadapi segala musim. Mungkin kita bukan dari pokok anggur, jadi cabang anggur, ranting anggur yang lain ini mungkin pokok anggurnya tidak sekuat yang dicangkokkan atau yang diokulasikan itu. Kita butuh nempel sama Tuhan. Kita butuh hidup erat dan dekat dengan Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Baik, sekarang kita mau belajar tentang tadi biologi. Coba next. Nah, karakter alami pohon anggur. Atau pohon lah pada umumnya ya. Tapi karena kita bahas tentang pohon anggur, kita akan belajar tentang pohon anggur. Yang pertama, karakter alami atau karakter sifat alami dari sebuah pohon anggur. Yang pertama sifatnya adalah fototropik. Wah, siapa yang ingat fototropik itu apa? Saya nggak ingat Bapak Ibu. Karena rasanya kapan belajar ini ya? Saya baru mengerti setelah saya gali firman ini. Fototropik itu artinya sebuah tanaman atau tanaman membutuhkan yang namanya sinar matahari. Jadi tanaman itu secara alami, secara natural sifatnya fototropik. Umumnya semua tanaman butuh sinar matahari. Iya kan Bapak Ibu, kecuali beberapa tanaman yang bisa hidup bahkan di dalam ruangan seperti ini, seperti apa tuh sansevieria yang pedang-pedangan, ya kan? Terus ada Sri Gading, itu nggak perlu matahari Bapak Ibu, matahari 2 jam aja udah cukup untuk dia bisa menjalar, untuk dia bisa hidup. Tapi hampir seluruh tanaman di dunia butuh sinar matahari, terlebih lagi anggur. Anggur adalah salah satu jenis tanaman yang benar-benar butuh sinar matahari total, terang. Kalau Bapak perhatikan yang namanya kebun anggur itu nggak ada yang dibiarkan tumbuh sampai 4 meter, nggak ada. Mereka akan dibiarkan tumbuh pendek setinggi mungkin 1,5 meter, 1,2. Supaya mereka bisa kena sinar matahari. Karena begitu dia tinggi nanti mataharinya tidak akan sampai ke bawah. Saling menutupi. Jadi sifatnya yang pertama adalah fototropik. Nah, sinar matahari ini menggambarkan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus juga. Malaikat 4 ayat 2 dikatakan bagimu akan terbit surya kebenaran. Siapa itu surya kebenaran? Tuhan Yesus. Wahyu 1 ayat 16 juga dikatakan wajahnya bersinar bagaikan matahari. Jadi kita sebagai ranting bagian dari pohon anggur, kita juga butuhkan Tuhan. Secara alami manusia butuh Tuhan. Yang kedua, sifat daripada pohon anggur adalah geotropik. Nah, apa ini geotropik? Geotropik ini bicara tentang arah pertumbuhan. Diajarin nggak sih di sekolah? Ya. Diajarin ya? Saya dulu nggak diajarin. Maklum, lulusan zaman dulu nggak diajarin. Apa itu geotropik? Geotropik itu katanya ada yang geotropik positif, ada yang geotropik negatif. Geotropik positif artinya apa? Geo itu kan tanah. Ya, geotropik positif artinya apa? Akar itu akan bertumbuh ke bawah menuju tanah. Tapi ada juga yang geotropik negatif yang tumbuhnya menjauh dari tanah. Nah, kita harus geotropik positif Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari tanah itu ada sumber-sumber nutrien, sumber-sumber kehidupan. Ya, sekalipun jadi gini, ini menarik nih. Pohon anggur itu geotropik. Gambarannya seperti ini, kita ini masih hidup di dunia. Iya dong Bapak Ibu, benar kan? Nah maksudnya seperti itu, kita ini masih hidup di dunia, masih nginjek tanah, tetapi di satu sisi kita juga membutuhkan Tuhan. Kita juga tetap perlu melihat kepada Tuhan. Kita tetap perlu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang ada di surga. Jadi
Tanaman anggur ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun kita masih hidup di dunia, sekalipun kita masih berkecimpung dengan segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, tetap kita harus melihat kepada Tuhan. Dan Tuhan sebagai pengelola, ya tadi dikatakan ayat 1, Allah Bapa sebagai badan Bapakulah pengusahanya. Bapa sebagai pengusahanya, Tuhan itu kalau di kebun anggur digambarkan sebagai pengusahanya kebun anggur, yang mana tanah itu akan disiram, tanah itu akan digemburkan, diberikan pupuk. Begitu pula dengan kehidupan kita, saat kita menempel pada Tuhan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Sekalipun kita masih hidup di dunia, tetapi mata hati, pertumbuhan rohani kita harus tetap tertuju kepada Bapa di surga. Itu yang dimaksud daripada geotropik. Yang dimaksud yang digambarkan lewat pengertian pohon anggur ini. Ada yang dulu saya pernah dulu seingat saya ngelihat di salah satu lab sekolah, ada yang membuat percobaan, tanaman itu ditanam di sebuah kalau yang tabung kaca ya, di tabung kaca supaya bisa dilihat, ditanam, lalu tabung kacanya dibuat tidur kayak pot yang ini nih. Ya. Dia dibuat tidur, dia dikasih media tanam, ditidurin gini, ada yang tidurin gini, ada yang ngadepin ke bawah, terus ada yang ngadepin ke atas. Dari 3 bejana kaca tersebut, bejana percobaan tersebut, semua tanamannya arahnya ke atas. Mau ngadepnya ke bawah, mau ngadepnya ke samping, mau ngadepnya ke atas, semua tanaman akan mengarah ke atas. Begitu pula dengan hidup kita. Mata kita, hati kita, tujuan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, next. Yang ketiga, karakter dari pohon, atau dalam hal ini pohon anggur, yaitu hydrotropik. Benar kan? Kita belajar biologi kan hari ini. Hydrotropik. Apa itu hydrotropik? Hydrotropik itu artinya sebuah pohon akarnya itu akan tumbuh ke bawah untuk mencari air. Dia akan mencari air yang terdekat. Kalau Bapak Ibu tanamnya di tanah, sumber airnya ada di bawah, akarnya akan tumbuh ke bawah. Kalau Bapak Ibu nanam pohon seperti ini nih kondisinya, yang sebelah kiri, ya, akarnya akan tumbuh mengarah ke air. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sering lihat atau dapat video di YouTube atau di mana, Cina sedang membangun aliran air terbesar di padang gurun gitu kan. Dia bikin sungai, dia bikin jaringan irigasi. Itu luar biasa, waktu air itu dilewatkan, tiba-tiba sekeliling daripada saluran tersebut tumbuh tanaman hijau. Karena apa? Benih-benih yang ada di dalam tanah tersebut, begitu dia ketemu air, dia akan bertumbuh. Nah, Mazmur 1 ayat 1-3. Kita buka yuk, Mazmur 1 ayat 1-3. Ayat 3 kita baca. Sama-sama. 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kalau kita mau berhasil dan berbuah dalam kehidupan kita, maka kita harus dekat dengan aliran air Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Kenapa pohon anggur ini dipakai Tuhan sebagai gambaran hubungan Tuhan dengan manusia atau manusia dengan Tuhan? Karena ini karakternya. Setiap kita butuh aliran air, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan kita sendiri. Kalau kita yang menjauh daripada Tuhan, kita nggak akan pernah bisa berbuah. Ataupun sekalipun kita berbuah, mungkin buahnya itu pahit rasanya, gak manis rasanya. Mungkin ada di tempat ini yang mungkin mikir, iya ya, aku kayaknya kurang berbuah nih tahun ini nih. Atau
Aku rasanya belum pernah berbuah sama sekali, rasanya hidupku tuh nggak ada buahnya. Nah, mungkin ini saatnya kita boleh merenungkan apa yang mungkin belum kita lakukan. Apakah kita kurang melekat kepada Tuhan? Apakah kita kurang mengandalkan Roh Kudus di dalam hari-hari kita? Mari kita renungkan sama-sama. Ya, jadi yang ketiga tadi sifatnya hidrotropik. Yang keempat, nah ini, pohon anggur harus berbuah. Pohon anggur kalau nggak berbuah, namanya bukan pohon anggur. Namanya apa? Namanya tanaman rambat. Ya Bapak Ibu. Kalau orang bilang, saya punya saudara, om saya nanam pohon anggur di dalam pot. Dia cerita, ini di tempat temanku nih, ini Dit katanya, di teman-temanku berbuah nih Dit, di sini kenapa nggak berbuah, nggak tahu. Ya memang harusnya berbuah, berarti mungkin kurang pupuk, kurang air. Katanya sih sekarang udah berbuah. Kenapa? Kalau pohon anggur kita biarin tumbuh dan nggak ada buahnya, nggak akan ada anggur. Kita cuma lihat nih apa sih, ini kayak tanaman rambat doang, cuma nutupin aja. Ya kan? Tapi waktu berbuah, waktu sebuah pohon anggur itu menghasilkan buah, orang yang lewat juga tahu, oh itu pohon anggur. Kalau Bapak Ibu bukan orang tanaman, kalau saya ditanya sama anak saya, Pak itu pohon apa? Oh itu pohon trembesi. Itu pohon apa? Oh itu pohon beringin. Itu pohon apa? Oh itu pohon kelapa, pohon palem raja, palem apa, banyak kan jenis-jenisnya palemnya. Saya bisa tahu karena saya emang tukang tanam. Saya kontraktor taman kerjanya. Jadi kurang lebih saya tahu lah gitu kan. Bahasa Latin pun kalau pas saya ini saya tahu gitu bahasa Latin dari tanaman. Tapi buat orang awam kalau tanya itu pohon apa? Kalau nggak ada buahnya orang nggak akan tahu bahwa itu pohon anggur. Iya kan? Kita juga dilihat dari buahnya Bapak Ibu. Bukan tahun ini. Kita sedang terus berdoa sampai tahun 2033. Everyone, orang boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Tetapi di satu sisi orang juga harus melihat Tuhan yang ada di dalam setiap kita. Kalau hidup kita tidak menghasilkan buah dan orang tidak bisa melihat buah kita sebagai anak Tuhan, orang tidak bisa melihat buah kita sebagai orang Kristen, maka mereka tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Dia pikir sama aja itu sama gua, dikatakan gitu. Itu sama aja sama saya. Bapak mah nggak ada bedanya sama saya. Bapak ke gereja, saya ke tempat lain, sama aja. Tapi waktu kita berbuah di dalam Tuhan, waktu orang bisa melihat buahnya itu di dalam kita, entah itu kesabaran, entah itu kebaikan, entah itu hikmat yang daripada Tuhan, tapi orang bisa melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dia bisa lihat, oh ini yang namanya orang Kristen. Mengerti ya Bapak Ibu? Amin. Kita harus berbuah. Pohon anggur hanya terlihat sebagai pohon rambat kalau nggak ada buahnya. Orang Kristen akan terlihat jadi biasa-biasa aja kalau tidak ada buahnya. Makanya setiap kita harus berbuah. Yohanes 15 ayat 7. Coba kita balik lagi ke Yohanes tadi. Bahkan dikatakan di sini, ya kita baca sama-sama. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam Yohanes 1, dari ayat 1 sampai 8 ini bicara tentang pokok anggur yang benar. Ini bicara tentang bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita senantiasa nempel pada Tuhan. Kita senantiasa mencari isi hatinya Tuhan. Kita senantiasa terus berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saya percaya dan saya yakin firman ini iya dan amin. Apa saja yang menjadi kebutuhan kita, apa saja yang kita minta di dalam Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Dikatakan kamu akan menerimanya.
selama itu masih dalam rencana Tuhan. Siapa yang rindu setiap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Amin. Nempel terus sama Tuhan. Nempel terus sama Tuhan. Coba kembali ke slide-nya. Saya lupa nih, abis ini apa slide-nya? Oke, nah ini bagus nih pertanyaannya. Kenapa orang Kristen tidak dapat berbuah atau tidak dapat bertumbuh? Semoga saya cukup waktunya. Next. Yang pertama, karena kita kadang-kala tidak mau mengikut proses alaminya Tuhan. Kita memilih untuk berjalan dengan kekuatan dan jalan kita sendiri. Kita pakai hikmat kita. Banyak orang, anak-anak Tuhan di luar sana yang gak paham bahwa Tuhan sesungguhnya punya rencana yang ajaib dan dahsyat buat kita. Tinggal kita mengikutinya saja. Tinggal kita nurut saja saat kita dipangkas, saat kita dipotong, saat kita dibentuk oleh Tuhan. Kita ikutin aja. Tapi orang kadang tidak mau mengalami prosesnya Tuhan. Saya juga lagi diproses Bapak Ibu. Kami semua sekeluarga selalu diproses Tuhan. Tapi Tuhan selalu jawab doa-doa saya. Doa-doa kami sekeluarga. Dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti sedang mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan waktu Bapak Ibu keluar dari proses itu, Bapak Ibu akan memiliki kesaksian yang luar biasa. Baru saya katakan Sabtu lalu, saya katakan pergumulan kita itu adalah kesaksian kita. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu masih hidup dalam pergumulan, masih menghadapi pergumulan. Entah itu masalah finansial, kesehatan, keluarga, anak, studi anak. Karena apa? Waktu kita ada di dalam pergumulan, artinya Tuhan masih mengasihi kita. Artinya Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Membawa kita keluar dari pergumulan kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan waktu kita bisa keluar dari pergumulan kita bisa bersaksi. Oh kemarin itu Tuhan luar biasa. Mau dengar gak ceritanya? Iya kan Bapak Ibu? Kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa bersaksi kepada everyone. Yang kedua, kenapa orang tidak bisa berbuah? Yaitu tidak mengenal Tuhan. Ini agak ekstrim, tetapi saya harap kita semua bisa nangkep di sini. Ada istilah gini, if you know God, there is no need to believe. Apa nih maksudnya? Saya juga tadinya gak ngerti, tapi saya baru bisa nangkep gini. Kalau bahasa Indonesia gini, kalau kita kenal Tuhan, gak ada alasan untuk percaya. Gak bener nih Pak Adit nih ngomongnya. Sekarang kalau saya tanya gini, kalau saya bilang, Bapak Ibu, besok pagi matahari terbit kurang lebih jam 5:30 atau jam 6 pagi. Bapak Ibu percaya gak? Atau Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu tahu. Setiap pagi jam 6, jam 5:30 matahari pasti terbit. Iya kan? Bapak Ibu gak perlu percayakan hal itu karena setiap hari matahari itu terbit. Ya Bapak Ibu. Begitu pula dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu kenal Tuhan, Bapak Ibu gak perlu, Tuhan aku percaya, Tuhan pasti tolong aku. Gak perlu. Kalau saudara kenal Tuhan, betapa baiknya Tuhan dan Tuhan senantiasa menolong saudara dalam keadaan apapun, maka kita tidak perlu percaya karena kita kenal Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita. Gak perlu kita, aku percaya Tuhan, sampai nangis, gak perlu. Cukup, ya Tuhan, aku tahu Engkau pasti menolong. Dan di luar sana banyak orang yang gak mengenal Tuhan. Mereka lari ke kepercayaan yang mungkin salah. Kemarin di tempat kami Pak Pongki baru sharing firman dan dia bawa salah seorang jemaat yang sebelumnya Kristen lalu dia percaya kepada hal-hal mistis, yaitu mencari kepercayaan di luar Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Tapi kekuatannya ilmu-ilmu gitu Bapak Ibu. Sampai tatonya katanya bisa memberikan dia kekuatan gitu kan. Nah di luar sana orang mencari Tuhan yang tidak mereka kenal. Dan lewat kehidupan kita
kita pasti bisa memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya. Bahkan hari-hari ini Tuhan sedang bekerja luar biasa. Tuhan bahkan melawat setiap orang yang mencari wajahnya. Everyone itu sedang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Kita berdoa juga di tempat ini. Akan ada orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang berikutnya, terakhir. Kenapa orang tidak bisa berbuah? Karena mungkin sudah tidak ada api lagi. Yang menarik dari sebuah kebun anggur Bapak Ibu. Kebun anggur itu kalau di daerah dataran yang memiliki 4 musim, itu kadang mengalami yang namanya musim dingin yang luar biasa, sampai yang namanya pohonnya itu bisa membeku dan akhirnya mati. Bahkan sampai ke akarnya. Untuk itu seorang pengusaha kebun anggur kadang harus menyalakan api obor di tengah-tengah kebun yang anggur yang ada. Itu dia nyalakan api supaya apa? Supaya tetap panas. Supaya tetap hangat dan pohon-pohon anggur yang ada ini tidak menjadi kering dan mati saat musim dingin yang mungkin suhunya di bawah minus sekian derajat gitu ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kadang kita, bukan hanya kita pribadi, tetapi gereja Tuhan ini lupa bahwa tidak setiap kita memiliki level rohani yang sama. Api kita kadang berbeda. Mungkin hari ini Pak Budi, Bu Ing lagi menyala-nyala rohnya. Tapi mungkin hari lain lagi lemah. Sementara Bapak Ibu yang lain lagi menyala-nyala. Di saat itulah kita harus membagikan api kita. Saya sampai diingatkan Tuhan pagi ini, iya ya udah lama nggak ngomong di grup WA pengerja kami gitu ya. Biasanya saya kasih semangat pagi, shalom Bapak Ibu, semangat pagi gitu. Saya udah lama nih nggak ngomong gitu. Karena udah kesibukan segala macam, saya lupa bagi api Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, kadang kita perlu bagi api. Bagi api entah itu lewat doa, entah itu lewat sharing, entah itu lewat ngobrol aja. Kita bagi api Bapak Ibu. Saat kita menyala-nyala dalam Tuhan, saat kita diberkati Tuhan, jangan lupa untuk bagi api itu kepada sesama kita, kepada umat Tuhan. Karena gereja Tuhan, kebun anggur ini menggambarkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan tetap butuh api Tuhan. Ya mengerti dan percaya katakan amin. Baik. Ini terakhir ya, coba. Next. Ya. Baik Bapak Ibu. Sebuah pohon anggur itu mulai berbuah saat usia kurang lebih 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua biasanya hasilnya kurang baik. Mungkin buah anggurnya masih kecil atau masih sedikit. Atau masih masam, kurang pas gitu. Tapi pada tahun ketiga pohon anggur yang baik, yang dirawat dengan baik, dia akan menghasilkan buah yang baik. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus juga ikut dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Jadi penggambaran tentang pohon anggur ini luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ikut Tuhan berapa tahun? Lebih dari 3 tahun kan semua di sini. Murid-murid Tuhan Yesus cuman kenal Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Selama Tuhan Yesus hidup. Kalau zaman sekarang bilang baru anak kemarin sore Bapak Ibu. Tapi efeknya luar biasa. Sampai hari ini Injil diberitakan secara luar biasa ke seluruh penjuru bumi. Lewat murid-murid Tuhan Yesus yang baru 3,5 tahun kenal Tuhan Yesus. Tetapi apa? Ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Ada Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Jadi ayo Bapak Ibu, tetap semangat. Amin. Kita kejar apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Mari kita hidup berbuah. Mari kita beritakan Injil. Mari kita bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita display dan declare kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita. Ayat terakhir Bapak Ibu, 2 Korintus 3 ayat 18. Boleh saya undang Ibu Rebecca, Ibu Ing, juga mungkin singer boleh sekalian. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita baca bersama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh.
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu setiap kami adalah cerminan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau hidup kami senantiasa menempel kepadamu Tuhan. Engkaulah pokok anggur yang benar dan kamilah ranting-rantingnya. Kami ingin hidup kami terus berbuah. Kami percaya saat kami melekat kepadamu, segala sesuatu yang kami lakukan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya itu boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh terus berbuah, dan buahnya itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah sore hari ini Kau boleh berbicara kepada setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, apapun pergumulan yang sedang umat-Mu hadapi, kami tahu Tuhan, saat kami melekat kepadamu, Engkau yang akan membawa kami daripada setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami tahu sebab kami kenal Engkau Tuhan. Kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu, dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.